Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Alia Cahyani dari kelas PGMI 5D yang akan memenuhi tugas membuat video menarik tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI atau SD yang diampu oleh Ibu dosen Maftuha MD. Oke, selanjutnya mari kita simak materi berikut ini. Prinsip pembelajaran IPS MI atau SD. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Begitu pula, pembelajaran IPS di MI atau SD sebagai sebuah sistem yang memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Prinsip pembelajaran IPS MI atau SD. Prinsip-prinsip atau pedoman dasar pembelajaran IPS di MI sebagaimana yang terdapat pada buku lapis PGMI antara lain integrate atau terpadu, interaksi, kesinambungan, dan perubahan, kooperatif, kontekstual, problem solving, inquiry, dan juga keterampilan sosial. Prinsip yang pertama adalah prinsip integrate atau integrasi. Dalam konteks ini, integrasi adalah satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu prinsip interaksi. Dalam konteks ini, pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lain yang ada di sekitarnya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kesinambungan dan perubahan. Pembelajaran IPS juga harus bersinambung, karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung, sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Pembelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan yang ada di sekitar dan juga perubahan zaman. Yang keempat ada prinsip kooperatif. Dalam pembelajaran IPS, dalam prinsip ini, siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran dengan metode pembelajaran cooperative learning. Yang kelima adalah prinsip kontekstual. Salah satu prinsip dasar pembelajaran IPS adalah kontekstual, yaitu dalam proses pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik, baik di lingkup keluarga, teman, keluarga, maupun masyarakat. Yang keenam ada prinsip problem solving. Dalam pembelajaran IPS di MI atau SD, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu prinsip inquiry. Dalam pembelajaran IPS di MI, prinsip ini bertujuan merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dalam lingkungan sekolah atau sekitarnya. Prinsip yang terakhir atau kedelapan adalah prinsip keterampilan proses. Prinsip ini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan dan menanamkan perilaku tertentu. Biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Baik, itulah tadi prinsip-prinsip dalam pembelajaran IPS di MI atau SD yang dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.